Pak Haikal Hasan yang saya hormati, Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina dan Presiden Otoritas Nasional Palestina, hadir di pembukaan Holocaust di Amsterdam. Artinya bahwa Yasser Arafat dalam hal ini menyadari bahwa Holocaust keterkaitannya adalah dengan kemanusiaan. Tidak ada keterkaitannya dengan konflik antara Palestina dan Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina dan Presiden Otoritas Nasional Palestina, hadir di pembukaan Holocaust. Apakah Pak Haikal Hasan merasa lebih Palestina daripada Yasser Arafat? Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda mengakui bahwa pada pembukaan Holocaust di Amsterdam Anda juga hadir. Pertanyaannya, apakah Anda anti terhadap Pancasila? Apakah yang Anda maksud dengan anti Pancasila itu adalah diri Anda sendiri? Ataukah Anda merasa bukan orang Indonesia? Sekali lagi saya tegaskan kepada Anda, kalau Anda merasa bukan orang Indonesia, maka tolong jangan racuni Indonesia dengan pola pikir Anda yang anti kemanusiaan itu. Maka jangan Anda racuni Indonesia dengan pola pandang Anda yang krisis kemanusiaan itu. Saya Kristianto Yen Oni. Nah, ideologi Nazi ini kan ideologi anti Yahudi. Nah, inilah jangan sampai ditiru di Indonesia. Makanya penting edukasi Holocaust. Jangan sampai ideologi Nazi ini loh yang menjadi betulan inspirasi orang Indonesia, anak muda Indonesia. Saya paham. Saya sudah nangkep. Ini lucu dan kocak sekali. Kenapa saya bilang lucu? Justru Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Justru itu di situ gitu loh. Yang mencederai Pancasila itu adalah pembukaan Holocaust ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak pilih-pilih. Indonesia menghargai harkat dan martabat manusia. Semua orang Cina, orang India, orang Arab, orang Yahudi juga Pak. Monik ya. Malu loh dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cara berpikir seperti ini loh ya. Penjajahan di atas dunia tidak bisa diterima. Kisah sejarah Holocaust tidak ada hubungannya dengan penjajahan. Loh, apa yang ada hubungannya? Ini mencederai. Ini Holocaust itu nggak bisa dipisahkan dari Israel dan Palestina, gitu loh. Kalau umpamanya kita mendukung Holocaust, berarti kita mendukung Israel. Itu saja, gitu loh. Dan ketika dukungan itu terjadi kepada Israel, justru itu yang anti Pancasila. Justru itu anti pembukaan UUD 45, gitu loh. Dengan hormat Pak Haikal Hasan, pemimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat saja datang ke Museum Anne Frank, korban Holocaust di Amsterdam tahun 1998. Saya datang. Yasser Arafat. Jangankan Yasser Arafat, saya datang tapi di Indonesia nggak bisa begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau keterkaitannya dengan Palestina, loh Yasser Arafat aja datang kok, kenapa kita jadinya sibuk menolak Museum Holocaust? Jelas mencederai konstitusi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat, seorang warga negara Indonesia bernama Haikal Hasan. Halo Pak Haikal Hasan, saya lihat narasi Anda di TV One, luar biasa. Anda terlalu hebat dalam berargumentasi. Gini ya Pak Haikal Hasan ya, sebelum saya bicara tentang tanggapan Anda terkait Holocaust, saya ingin sampaikan satu ilustrasi kepada Anda. Gembok itu hanya bisa terbuka ketika dimasukkan kunci. Saya ulangi ya. Gembok hanya bisa terbuka kalau dimasukin kunci. Tapi gembok itu tidak akan pernah terbuka kalau dimasukin tai. Mau berapa ton pun tai dimasukkan ke dalam gembok, gak akan pernah terbuka. Itulah menurut saya, banyak kali argumen Anda itu sebenarnya nggak nyambung, tapi Anda nyolot. Ini Holocaust sangkut pautnya dengan kemanusiaan, Pak. Dengan peristiwa pembantaian manusia. Jadi kaitannya itu dengan kemanusiaan. Tidak ada kaitannya dengan pertikaian antara Palestina dan Israel. Tolong Anda pahami itu.
Saya sebagai salah satu manusia yang hidup di muka bumi saat ini, merasa terluka dengan statement Anda itu. Di mana Anda katakan kalau pro kepada Holocaust, berarti anti Pancasila. Karena sudah pasti pro Israel. Apa hubungannya Israel? Holocaust ini bicara soal kemanusiaan, Pak. Pembantaian manusia, Pak. Rasa kemanusiaanmu di mana? Rasanya pengen kumaki-maki Anda. Kita bicara kemanusiaan, Pak. Indonesia peduli dengan Palestina atas dasar apa? Kemanusiaan. Indonesia peduli dengan Afghanistan atas dasar apa? Kemanusiaan. Dan Holocaust ini berbicara tentang kemanusiaan, bukan berbicara tentang penjajahan. Tolong Anda pahami itu. Anda menafsirkan Pancasila seenak udelmu saja. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Bahwa gembok itu hanya bisa terbuka kalau dimasukin kunci. Kalau dimasukin tai, mau berapa ton pun tai dimasukkan ke dalam gembok itu nggak akan pernah terbuka. Itu yang saya amati selama ini daripada diri Anda. Argumen-argumen Anda itu banyak kali nggak nyambung, tapi Anda nyolot. Yang namanya manusia, meskipun itu adalah musuh saya, ketika saya melihat seorang manusia mati di depan saya, naluri kemanusiaan saya tidak akan menerima itu. Naluri kemanusiaan saya akan menolak itu. Meskipun semasa hidupnya orang itu adalah musuh bebuyutan saya. Namun ketika orang itu mati di hadapan saya, naluri saya sebagai seorang manusia tidak akan tega menyaksikan peristiwa itu. Anda krisis kemanusiaan. Dan saya mau ingatkan kepada Anda bahwa orang-orang Indonesia tidak boleh Anda racuni dengan pikiran Anda, dengan pola pandang Anda yang krisis kemanusiaan itu. Orang-orang Indonesia kaya akan hati, kaya akan budaya, kaya akan cinta dan kasih sayang. Itulah budaya orang Indonesia. Jangan kau racuni Indonesia dengan pola pandang Anda yang krisis kemanusiaan itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya Kristianto Yenoni.